Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida waj'alna minas shalihin. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, para bini sepuh, para pepunden. Ini saya ikut-ikut Mas Ali tadi ya. Apalagi temanya tentang budaya Mas Ali ya. Ingkang kawula hormati para adi sepuh, ibu, bapak, mas-mas, mbak-mbak ingkang dipun rahmati dening Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ing wekdal enjang menika kula panjenengan sami dipun izinaken dipun lancaraken anggenipun saged ngrawuhi saged ndukeni pengaosan bugi pengajian Rabu pagi ingkang kanthi irah-irah betulkah Islam menghapus budaya-budaya yang ada. Ini kalau saya teruskan Mas Cep nanti paham ya? Nggih. Alhamdulillah. Wah ini seragam keuangan Pak ya? Oh nggih. Ya monggo. Ketua Takmir sudah datang nomor 1 ya tadi ya. Barbot. Nggih. Golek sing iso selendetan, Pak. Nggih. Nggih. Ya alhamdulillah di kesempatan kali ini kajian Rabu pagi terselenggara atas izin Allah. Dan kalau biasanya kalau bugi itu pasti saya ingatnya adalah Allah yarham Pak Sihono ya. Karena yang ngundang saya atau yang japri saya itu biasanya minta untuk ngisi itu Pak Sihono. Dan untuk tahun ini yang japri saya itu Mas Said. Nah, itu nanti ujung-ujungnya jangan ngundang lagi benda Yeah. Ya semoga Mas Said panjang umur ya. Oh ya. Gara-gara ngundang. Ya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang tentang betulkah Islam menghapus budaya-budaya yang ada. Ini satu tema yang menarik karena pastinya bersinggungan dengan aktivitas kita, kehidupan kita sehari-hari yang kadang harus dibenturkan dengan sesuatu yang bisa saja itu boleh ataupun juga sebaliknya begitu. Nah sebenarnya saya pernah menuliskan tema yang sama dengan judul Benarkah Islam Anti Kebudayaan. Saya nggak tahu apakah Mas Said minta saya dengan judul ini karena pernah baca ini atau hal yang lain ya. Tapi sepertinya lebih baik saya sampaikan isinya ya, karena kan kok baca rasa-rasan gitu. Nah ya ini kan kita harus melestarikan budaya. Ya.
Semoga saya tidak dituduh ini ya sekuler atau liberal gara-gara menampilkan anoman ini ya. Nah, Ibu Bapak jamaah sekalian yang saya muliakan, kita tahu bersama bahwasanya Islam itu semakin mengkristal, Islam itu ajarannya semakin jelas visinya kayak apa ketika kita tahu wahyu yang terakhir turun ya. Tetangga saya itu bilang, Mas, saya itu barusan beli mobil karena saya dapat wahyu. Wah, saya bingung, ini jadi nabi apa ya? Oh, ternyata sawai payu. Sawai payu. Nah, jadi di wahyu terakhir yang turun kita tahu adalah Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kamu sekalian dan aku cukupkan atas kalian nikmatku dan aku rela Islam sebagai agama kamu sekalian. Ini pertanda bahwasanya Islam itu mengakomodir, mengafirmasi apa yang ada di masa lampau sepanjang itu masih berkesesuaian untuk masa depan. Ya, sama dengan budaya. Jadi budaya ini tidak sepenuhnya serta-merta ditolak, tidak juga sepenuhnya diterima, tapi ada beberapa yang disesuaikan, yang tidak menyalahi koridor dan itu bisa dijadikan sebagai produk ataupun juga pengiring kegiatan dalam keseharian. Karena budaya kan seperti itu kan. Budaya itu kan hasil cipta rasa dan karsa manusia ya. Kalau kata Kuncoro Ningrat itu. Ini memang vibes-nya agak vibes Hindu ya. Ini karena Idul Fitri kita itu kan hanya selisih 1 hari dengan Nyepi ya. Nah, ini kemarin sempat viral orang Bali bikin konten orang Islam tidak boleh takbiran ketika Nyepi. Wah, harus menghormati, toleransi harus 2 arah, nah gitu. Tapi ini kan bagi yang Idul Fitrinya Jumat ya, karena kita nanti Idul Fitrinya kemungkinan besar akan beda. Ya. Ada yang Jumat 20 Maret, ada juga yang Sabtu 21 Maret. Ya itu. Persis berarti ada PSS kapan? Persis. Kata Masnya Persis kapan? PSS kapan? Ternyata klub sepak bola bisa mengeluarkan hari raya juga ya. Nah, ya emang ini sekedar keluar tema sebentar ya. Mungkin sudah sempat saya tinggung 2 hari yang lalu ketika kultum. Memang nanti Idul Fitrinya ini kemungkinan besar ada perbedaan. Ada yang Jumat 20 Maret, ada juga yang Sabtu 21 Maret. Tapi insya Allah Idul Adhanya bareng 27 Mei. Ya. Ini belai bareng. Ya. Cuma ini ya yang terjadi kadang kalau Ramadan sama Idul Fitri ini gak bareng, ada yang ngakali. Poso melu sing keri, bodo melu sing dhisik. Terus nanti 29 Mas. Kalau misalkan kemarin ada yang puasanya itu mengawali di hari Kamis 19 Februari lalu kemudian berhari raya di hari Jumat 20 Maret, itu jatuhnya 29. Secara hukum sah. Ya, karena kan marotan tis'ata wa ishrina yauman wa marotan salasina yauman. Baginda Nabi menyebut demikian. Kadang 29 hari, kadang 30 hari. Jadi 29 hari itu sah. Jadi kalau ada orang yang puasanya ikut yang belakangan, Idul Fitrinya ikut yang duluan, itu secara hukum sah. Tapi kalau kata Ustadz Rifki Umar Tholib ya, yang viral itu, orang Malang itu, ketika beliau ditanya bagaimana kalau ada yang puasa ikut yang belakangan, Idul Fitri ikut yang duluan,
Beliau mengatakan itu sama saja kalau bepergian, laki-laki pergi berangkat bareng istrinya, pulang bareng selingkuhan. Nah, waduh, wah bahaya ini tidak etis gitu ya. Wah ini kok saya bahas itu ya, bahaya ini. Ini pengajian tepi jurang. YTTA. Nah, jadi itu ya. Tapi itu bagi jamaah ya. Bagi jamaah ada yang seperti itu. Orang awam ada yang seperti itu. Ini mohon maaf ya, non sewu, izin ya. Di kalangan para pendakwah, di kalangan para ustadz, mubaligh, khotib dan lain sebagainya, ada loh Bapak Ibu, Mas Mbak, yang hari pertama misalkan nanti Jumat 20 Maret dia imam khotib Idul Fitri, tapi besoknya Sabtu itu khotib Idul Fitri lagi. Ada kayak gitu tuh. Banyak, Mas Anton bilang banyak loh. Ada itu. Nah itu Pak Idi, niatnya adalah amplop profesional. Ini namanya apa nggih? Kiai talkeh gitu kan. Muntalane akeh. Nah ini ada terjadi kayak gitu tuh. Padahal kan kalau ini jelas nggak sah, orang kayak gini ini jelas nggak sah. Kenapa? Karena dia kan sudah berhari raya di hari Jumat misalkan, tapi besoknya kok dia berhari raya lagi, itu sholat apa dia? Dia memimpin sholat, dia sendiri nggak sah sholatnya, tapi memimpin ratusan orang. Tuh. Jadi sebenarnya tidak masalah panjenengan sekalian mau ikut siapa. Ini sebenarnya bukan masalah ikut siapa, ikut metode apa, bukan. Tapi masalah mantep yang mana. Pilih salah satu. Kalau mau Rabu ya, kalau mau Jumat ya Jumat aja, Sabtu ya Sabtu aja. Nggak usah sholatnya 2 kali. Ngimami 2 kali, khotbah 2 kali, dan itu bangga distorikan di WA, itu bangga itu. Itu ada loh kayak gitu tuh. Saya baca itu malu. Padahal kalau boleh sekedar cerita nggih. Kalau boleh sekedar cerita, saya masih ingat 2023 saya diminta oleh panitia Safir Ulil, Takmir Ulil untuk khotbah di Ulil. Tapi saya tolak. Kenapa? Karena saya sudah berhari raya sehari sebelumnya. Nah ini meskipun pada akhirnya banyak yang nyalahkan saya. Wah kesempatan loh ini, Ulil loh. Masih amplopnya gede. Dan lain sebagainya. Ini banyak yang saya digoblok-goblokkan itu, dibodoh-bodohkan. Tapi ya itu kan nggak sah ya. Ada juga yang begini, kalau tadi di kalangan pendakwah, tapi ini di kalangan orang awam juga. Yaitu non sewu, ada yang misalkan di hari Jumat itu, wah aku seraposo, sudah makan dia, tapi sholatku besok. Itu juga nggak sah. Sekali lagi, ini bukan masalah siapa ikut apa ikut siapa. Tidak masalah, dua-duanya itu benar. Karena dalilnya pun sama, cuma memahaminya yang berbeda. Cuma ketika terjadi ada orang yang Jumat itu dia sudah makan, lalu kemudian sholatnya besoknya, ini nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena dia meskipun perbuatannya mengingkari, mulutnya mengingkari, tapi hatinya itu sudah menyatakan bahwa Jumat itu 1 Syawal. Yang namanya Idul Fitri itu adalah dari kata Aid, ayat, hari raya. Fitri itu artinya adalah buka puasa. Atau kata Mas Antonius, hari raya makan loh. Idul Fitri itu artinya adalah hari raya makan. Jadi kalau sudah sebulan penuh puasa, nggak makan, nggak minum seharian, ya sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, bukan terbit fajar sampai tenggelamnya Fitra, bukan itu. Itu berarti dia dan sudah mengakhiri dengan makan di hari selanjutnya setelah 29 atau 30 hari dia puasa, terus hari selanjutnya dia makan, itu artinya dia sudah 1 Syawal. Karena hakikat Idul Fitri itu bukan masalah sholat id. Penanda Idul Fitri itu bukan sholat id, tapi penanda Idul Fitri adalah makan.
Kalau siang makan berarti dia Idul Fitri. Meskipun sholatnya besok. Nah sholatnya besok ini nggak sah. Karena dia sudah makan di hari pertama. Kalau besoknya dia sholat, itu artinya dia sholat di tanggal 2. Nah sekali lagi, dua-duanya ini benar. Kalaupun mau sholat hari Sabtu, Jumat harus puasa. Ya. Tapi saya rasa nggak ada yang Rabu 18 Februari sudah mulai puasa, terus kemudian Idul Fitrinya Sabtu 21 Maret kayaknya nggak ada. Karena rugi 1 hari itu. Bonusi. Nah. Tapi tetap aja kita masih menunggu kabar dari Mbah Benu dari Panggang Gunung Kidul ya. Itu biasanya dapat telepon dari Gusti Allah. 5 hari sebelumnya. Ini masih mending kita beda 1 hari ya. Mbah Benu itu beda 5 hari. Dan itu pengikutnya banyak loh. 2 tahun yang lalu saya membimbing KKN di sana, saya nyari pesantrennya Mbah Benu, belum ketemu. Saya mau kalau ketemu Mbah Benu saya cuma minta nomor WA-nya Gusti Allah itu berapa itu. Nah, kembali ke sini. Nah di Al-Maidah ayat 3 Allah Ta'ala berfirman demikian, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kamu sekalian dan aku cukupkan atas kalian nikmatku dan aku rela Islam sebagai agama kamu sekalian. Jamaah sekalian yang saya muliakan, di sini Allah menggunakan 2 kata yang dalam bahasa Indonesia ini sama tapi dalam bahasa Arab itu beda, yaitu akmal dan atmam. Akmal itu kalau biasanya ada orang namanya ya akmal atau kamil gitu. Atmam itu tamam gitu. Dua-duanya ini kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ini sama, sempurna atau cukup. Akmal maupun atmam itu sama, sempurna atau cukup. Nah inilah uniknya bahasa Arab. Bahasa Arab itu meskipun di bahasa Indonesia artinya cuma satu, tapi di bahasa Arab konteks dan kondisi beda itu bisa beda. Nggak hanya masalah akmal dan atmam. Kalau biasanya Ramadan, Idul Fitri kan kita selalu yang menjadi trending topik kan hilal ya. Bulan. Kita menyebut bulan dalam bahasa Arab itu konteks beda, kondisi beda, itu ya bahasa Arabnya beda juga. Bulan mati, bulan sabit itu kita sebut dengan hilal. Non sewu hilal ya, pakai h tebal. H. Nah ini Mas Cep yang lebih fasih ini. Begitu juga dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik itu sebutlah dengan halal, H. Saya sering mendengar obat, makanan, kosmetik itu nyebutnya dengan halal. Pakai H tebal. Padahal halal, H tebal itu masih satu akar kata dengan ahillah alias hilal, yaitu bulan sabit. Ya, makanan yang halal berarti makanan yang bulan sabit. Nah makanya ini sekarang kita menyambut baik adanya setiap Senin ya Mas Aid ya, diasuh oleh Ustadz Cecep, diasuh dengan adanya dan Ustadz Ilyas ya kan. Satu lagi ya, oh Mas Aid sendiri ya? Oh peserta? Oh. Baru kali ini kayaknya Mas Aid ya ada tahsin itu. Ya karena penyebutan beda aja ada beda kan, nyambungnya sudah jauh gitu. Ya. Ya, makanya sebutlah makanan itu halal. Halal itu dari kata hal, artinya melepas. Ya, makanya Utsman bin Affan itu kan terpilih sebagai khalifah karena metode ahlul hal wal aqd, ya. Ahlul halli wal aqdi itu kan yang bisa melepas dan mengikat. Jadi bulan itu hilal kalau diperbolehkan secara syariat itu namanya halal, ya. Pakai hak tipis itu. Jangan menyebut obat-obatan yang halal. Itu sering terdengar kayak gitu. Makanya orang Indonesia itu sering dijuluki sebagai Arab min Arabi, lebih Arab daripada orang Arab. Ya. Nah itu bulan sabit. Kalau bulan sebagai 1/12 tahun alias 29 atau 30 tahun, maka kita 29 atau 30 hari kita menyebutnya sebagai syahr. Syahrul Ramadan. Maka di Al-Baqarah 185 itu kan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, kan bukan Hilalul Ramadan. Ini syahr.
Bulan sebagai satelit kita sebutnya sebagai komar. Ya. Maka ada nama Pak Komar atau Bu Komariah, itu berarti Bu Bulan. Gitu. Gitu. 1000 bulan. Bulan kalau bunder seser, full moon, purnama kita menyebutnya Badr, ya. Badrun, ya. Maka ada tola'al badru alaina, kan gitu kan. Ya itu. Nah dalam ayat ini akmal dan atmam itu beda hakikatnya. Kalau kamil, sempurna, kalau menyebutnya kamil berarti itu ditujukan untuk apa? Ditunjukkan untuk din, agama. Tapi kalau tamam itu untuk nikmat. Jadi kalau kita ngomong nikmat gunakan kata kerjanya tamam. Kalau itu urusan agama gunakan kamil gitu. Atau akmal. Makanya orang kalau ditanya, orang Arab biasanya kalau ditanya sudah makan bilangnya tamam gitu kan. Karena ini berkaitan dengan nikmat gitu loh. Enggak berkaitan dengan agama. Kalau berkaitan dengan agama yang jawabnya kamil. Nah, ini ternyata Bapak Ibu sekalian, ini pun juga nyambung dengan yang namanya respon ataupun juga reaksi Islam terkait dengan kebudayaan. Yang ada kalanya diadaptasi, ada kalanya disesuaikan, atau ada kalanya ditolak mentah-mentah. Nah, ini saya ngikut tornya Mas Said. Bagaimana Arab pra-Islam? Ya. Arab pra-Islam ini sering kita menyebutnya sebagai bangsa jahiliyah. Ya. Jahiliyah yang benar memang tanpa y ya, bukan jahiliyah tapi jahiliyah. Sama seperti dakwah Islamiyah itu kan tanpa y sebenarnya. Islamiah gitu, bukan Islamiyah. Jahiliyah dari kata jahlun artinya bodoh. Jahlun atau jahil. Jadi kalau ada orang jahil berarti itu orang bodoh. Jadi bangsa Arab itu sebelum Islam identik dengan kebodohan. Kebodohannya apa? Kebodohannya hanya dalam 3 hal ini. Hanya dalam urusan akidah, akhlak, dan ibadah. Selain itu mereka itu pinter. Jadi orang Arab itu hanya bodoh dalam urusan akidah, akhlak, ibadah. Maksudnya ya supaya kita itu tidak terus-terusan menganggap bahwasanya Arab ini jahiliyah terus-terusan itu loh. Karena orang Persia itu kan antipati dengan orang Arab. Nggak suka dengan orang Arab karena merasa orang Arab itu bangsa jahiliyah, bangsa budak. Kok tiba-tiba mereka bisa menguasai Persia dengan kepemimpinan Umar bin Khattab, dengan Jenderal Khalid bin Walid. Maka mereka itu dendamnya bukan setengah mati dengan Arab, dan itu sampai sekarang. Maka jangan heran kalau Iran sekarang dibombardir Amerika Serikat dan Israel, negara-negara Arab diam semua. Karena mereka memang dendamnya dipelihara. Inilah orang Timur Tengah. Orang Timur Tengah itu dendam diwariskan. Sampai anak cucunya sejak dendam di masa khalifah dulu sampai sekarang itu diwariskan. Nggak kayak orang Indonesia, kita itu pemaaf. Cepat lupa. Yang kayak gitu. Menyusahkan editor ya. Rasa dibahas berarti ya. Menyusahkan editor. Atau yang ini ya, yang tidak menyusahkan editor Mas Said ya. 3,5 abad kita dijajah Belanda. Apakah ibu bapak sekalian dendam sama orang Belanda? Tidak. Kita sekarang mendukung timnas Indonesia cabang Belanda. Ya, timnas pusat ya. Kita dukung loh itu. Ya, bentar lagi mau main FIFA series ya Mas Habib ya. Oh, ya. Ini kalau saya tanya sepak bola harus rujukannya Mas Habib ini. Oh. 3,5 tahun kita dijajah Jepang. Apakah kita dendam dengan orang Jepang? Tidak. Dosen-dosen kita banyak yang lulusan Jepang. Ya. Gitu. Tapi orang Arab dendam itu diwariskan. Nah inilah yang kurang benar ya. Tapi kenyataannya memang sampai sekarang mereka memang nggak suka gitu loh.
Orang Iran itu nggak suka dengan Arab ya, bukan main. Sebenarnya materi apa Arab pra-Islam ini pernah saya sampaikan di YouTube ini. Ini waktu masih bergabung dengan YouTube-nya Mas Said dulu. 19.000 nonton ya. Padahal saya ngomongnya nggak jelas ini. Nah, apa sih tradisi Arab yang dilarang ketika Islam datang? Pertama adalah membunuh bayi perempuan. Seringkali yang disampaikan oleh banyak orang ketika ditanya apa alasan orang Arab kok suka membunuh bayi perempuan, pasti jawabannya dua pertama itu. Takut miskin, kan itu diabadikan di Al-Isra itu kan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq ya. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Dan janganlah kamu sekalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki mereka dan bagi kamu. Kan kadang orang, nggak hanya masalah orang Arab jahiliyah ya, mohon maaf, di masa kini pun kadang ada orang yang melakukan tindakan aborsi bukan hanya masalah malu MBA, tapi karena takut nanti, wah anak saya udah banyak, tetangga saya kayak gitu, anaknya udah banyak, terus kemudian minum pil-pil penggugur itu, karena takut nggak bisa membiayai. Nah itu jahiliyah modern berarti itu. Yang kedua, perempuan dianggap lemah. Yang sering kali terdengar kan kayak gitu. Kenapa bayi perempuan dibunuh kalau nggak takut miskin ya perempuan dianggap lemah. Padahal alasan sesungguhnya kenapa bayi perempuan itu dibunuh di masa jahiliyah adalah yang ketiga itu. Takut akibat kalah perang. Hukum perang di masa lalu mengatakan bahwasanya jika, ini saya sampaikan apa adanya, mohon maaf kalau kurang nyaman didengar, atau nanti Mas Said mungkin bisa diedit kalau kurang sopan pernyataan saya. Oh ya ini, kok tadi rasan-rasan nanti ya. Izin, ini cancel culture gitu. Nah, jadi hukum perang di masa Arab jahiliyah itu mengatakan bahwasanya ketika ada dua pihak yang bertempur, pastikan bertempur dua pihak ya. Pihak yang kalah atau dua pihak itu harus membawa semua yang dimiliki, harta bendanya, emas peraknya, kendaraannya, kudanya, keledainya. Saya kadang bilang keledai itu ketukar kedelai. Termasuk anak istrinya. Wah ini Mas Antonius ini. Nah, untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memberi semangat. Kenapa kok memberi semangat? Karena ini, kalau ada pihak yang kalah, maka pihak yang kalah itu harus memberikan semuanya kepada pihak yang menang. Kudanya, keledainya, hartanya, emas peraknya, mohon maaf termasuk istri dan anak perempuannya. Bukan hanya berhenti di situ, nggak hanya dikasih, tapi untuk apa? Nun sewu, untuk diperkosa beramai-ramai di depan mata kepala mereka. Daripada itu terjadi, mending gak usah punya anak perempuan. Kira-kira seperti itu logika mereka. Daripada nanti lahir anak perempuan, kalah perang, terus lihat anak perempuannya digitukan sama musuh di depan mata dia, mending gak usah punya anak perempuan sekalian. Itu. Nah, yang selanjutnya adalah menyembah patung atau berhala, kita menyebutnya ya. Di Az-Zumar ayat 3, ini Az-Zumar ini musolanya Mas Tarfi. Ini Mas Tarfi ini boleh dibilang Gus juga ya, ini kan. Ustadz. Yaitu di ayat ketiga Allah Ta'ala berfirman, ma na'buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Ayat ini menceritakan tujuan orang jahiliyah menyembah patung itu apa. Jadi orang jahiliyah itu mengatakan demikian. Ini Allah menyatakan bagaimana yang dikatakan oleh orang jahiliyah ketika ditanya ngapain nyembah patung. Ma na'buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan hanya untuk mendekatkan diri pada Allah sedekat-dekatnya. Zulfa itu kan sedekat-dekatnya. Dulu di Jalan Solo itu kan ada, gimana Mas? Oh ya, Wida Zulfa. Atau dulu di dan harus dekat.
Sudah atau belum ya? Belum ya? Sudah. Pak saya sudah posting itu. Nah, sekarang universitas semua itu Mas Teguh. Kok bahas itu? Diedit Mas. Nah, sedekat-dekatnya ya dulu. Nah, jadi tujuan orang Arab jahiliyah menyembah patung itu adalah sebagai perantara untuk semakin dekat dengan Allah. Jadi mereka itu sebenarnya juga percaya sama Allah tapi melalui perantara. Ini yang salah. Karena pakai perantara itu loh. Perantaranya adalah patung. Kan kita nggak boleh pakai perantara kan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Itu kan gitu. Jika hambaku bertanya kepadaku tentangku, maka katakanlah aku ini dekat. Aku menjawab doa hambaku asalkan mereka mau berdoa. Ya. Maka kadang saya bilang kepada mahasiswa itu, kalian datang ke Jogja ini sepanjang doa tulus, ikhtiar kencang, semua keinginan kalian pasti akan terrealisasi. Tapi tolong jangan berdoa satu hal, yaitu jangan pernah berdoa pengen jadi gubernur di Jogja. Ya. Oh, Ali ya. Edit. Emang kadang direkam itu enaknya ada gitu. Nah, baik kerja editor. Nah, mau diperjelas. Jadi tujuan mereka itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mereka itu sebenarnya percaya sama Allah. Ya. Dan orang Arab itu kebalikan ya kayak kita sekarang. Kalau orang Arab, orang jahiliyah itu mereka ketika seneng, mereka ketika susah, mereka itu ingat sama Allah. Meskipun dengan cara nyembah berhala. Tapi ketika seneng, mereka lupa, mabuk, zina dan sebagainya. Orang sekarang kan kebalikan. Susah malah lupa sama Allah. Ada maling mobil di Jawa Barat itu ketika dikejar polisi, mereka malah menuju ke makam keramat, minta supaya diselamatkan dari kejaran polisi, minta bantuan kepada rohnya itu. Nah, ini kebalikan kan. Lalu yang ketiga, ibu bapak yang saya muliakan, adalah kebiasaan tawaf. Ini juga dilarang. Kenapa kebiasaannya? Karena nggak pakai baju sama sekali. Nih, Mas Anton tolong tidak di searching di YouTube, nggak ada. Lalu yang selanjutnya adalah kebiasaan poligami dan poliandri. Nah, ini yang perlu kita luruskan ya. Saya yakin Mas Arul kemarin sudah bahas juga ini ya. Yaitu di Islam itu kan An-Nisa ayat 3 itu kan menyatakan bahwa Islam itu membatasi 4 orang istri ya. Bukan berarti mengatakan boleh punya istri lebih dari 1, itu kan beda. Ya, tapi membatasi. Kenapa? Karena ayat keempat dari surat An-Nisa itu asbabun nuzulnya adalah ketika orang-orang jahiliyah istrinya lebih dari 4. Makanya Islam datang untuk membatasi maksimal 4, dibatasi. Meskipun sekarang dipahaminya beda. Punya istri 1 terus kemudian di An-Nisa ayat 3 kan boleh nambah lagi gitu. Sunnah Rasul. Padahal sunnah Rasul itu banyak loh. Wah, itu membangun peradaban itu sunnah Rasul. Ya. Susah loh Mas itu. Punya istri 1 aja susahnya bukan main ya. Ini diedit ya. Nah, selanjutnya adalah ini yang dilarang. Kenapa ini? Kalau ini poliandri ya. Karena orang Arab jahiliyah ini poliandri, punya istri lebih dari punya suami lebih dari 1 ya. Kalau punya suami lebih dari 1 itu poliandri. Kalau punya istri lebih dari 1 poligami. Kalau punya tikus lebih dari 1 edit.
Nah, orang Arab jahiliyah itu terutama yang perempuan ini mereka itu kebanyakan poliandri, ya. Dan ada juga pemikiran ataupun juga kejahilian mereka atau kebodohan mereka adalah jika ingin punya anak bibi tunggul, maka istrinya diminta untuk digauli oleh tokoh masyarakat atau tokoh penting. Ini sepo. Jadi gitu. Jadi misalkan ada tokoh yang dianggap bibit unggul, ya, misalkan dia darah biru gitu, maka suaminya itu mengantarkan istrinya kepada si darah biru ini, minta untuk, ya mohon maaf, dikumpuli biar nanti lahir punya anak, dan itu berarti anaknya kan darah biru gitu loh. Dan tadi malam saya lihat ada satu konten seorang influencer, ya, izin itu yang minta supaya, mohon maaf, dikasih donor sperma. Oh, Mas Siap tahu? Oh enggak. Dengan kriteria laki-lakinya harus bermata biru dan tinggi minimal 190 cm. Relasi masuk. Mas Anton berapa? Moto hijau, moto duitan. Nah, ini ternyata kejahilian orang Arab di masa lalu terulang kembali di masa sekarang. Buktinya influencer itu masih punya pikiran kayak gitu. Lalu kemudian kalau ini poliandri lagi, ketika perempuan hamil, ya, dan suaminya banyak, jadi ada si A ini perempuan, terus si B, C, D, E itu suaminya, maka kemudian perempuan ini akan datang ke dukun, tanya pada dukunnya siapa bapaknya, bapak anak yang dikandungnya, dan nanti dukun yang akan menentukan, entah dengan cara apa, yang jelas tidak di tes DNA, belum ada ketika itu. Nah ini kan ngawur lagi ini, nah ini dilarang. Lalu juga ini tradisi orang Arab yang suka mengonsumsi minuman keras. Nah Islam datang itu tidak serta-merta langsung nggak boleh, nggak, tapi berjenjang. Ayat yang turun itu perlahan-lahan. Karena ketika itu melarang minuman keras itu luar biasa sulitnya. Bahkan sekarang itu terulang lagi kan, sulit juga. Maka kadang kita heran ketika orang zaman sekarang mengaku sebagai orang modern, orang digital, orang yang 4.0, orang yang AI, tapi perilakunya jahiliyah gitu loh. Masih judol, masih miras gitu. Itu kan perilaku orang jahiliyah. Dan pelarangan miras ini ketika itu berjenjang, nggak langsung dilarang. Buktinya apa? Di Al-Baqarah ayat 28 pertama kali turun itu masih diperbolehkan. Ya, kita tahu ada wa'inaba wa qobba, itu kan menunjukkan bahwasanya segala sediaan anggur termasuk yang digunakan untuk minuman keras itu masih boleh ketika itu. Lalu kemudian turunlah An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati sholat dalam kondisi mabuk sampai kamu paham apa yang kalian ucapkan. Ceritanya kan ketika itu Umar bin Khattab ini lagi sholat maghrib atau isya, saya lupa. Maghrib. Oh, Mas Anton udah hidup pada itu. Itu udah ada jamaahnya. Nah, beliau ketika itu, ya kita tahu Umar bin Khattab ini kan orangnya keras ya. Termasuk dulunya adalah ya peminum juga. Nah, ketika itu beliau memimpin sholat, baca sholat jahar, baca surat Al-Kafirun. Dalam kondisi mabuk ya jelas pasti kebolak-balik, muter-muter nggak selesai-selesai itu kan. Jangankan orang mabuk, kita aja kalau tidak
konsentrasi tingkat kecamatan, baca Al-Kafirun itu kan juga kebolak-balik kita kan. 6 ayat yang gak selesai-selesai, jamaahnya juga bingung, ganti. Nah ini menandakan dulu boleh asalkan tidak sholat. Di ayat ke-43 surat An-Nisa itu kayak gitu. Meskipun secara logika kita juga bisa pakai logika lain, yaitu jangan mendekati sholat dalam kondisi mabuk sampai paham apa yang diucapkan. Itu logikanya, kalau kita sholat tidak paham apa yang kita ucapkan sama aja dengan orang gitu. Nah makanya kalau bisa paham yang diucapkan ketika sholat. Gak harus artinya, minimal ya maknanya lah. Takbir itu berarti kita mengagungkan Allah. Sujud gitu kita mensucikan Allah, minimal kita tuh tahu maknanya, syukur-syukur kalau artinya. Karena kalau cuma umat namit itu ya logika ayat ini sama dengan orang mabuk gitu. Nun sewu gitu. Nah lalu kemudian ayat 90 dari Al-Maidah, ya ini final. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Oh ini kalau agak batuk ini biasanya diminumi beres ini. Homer. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khomer, judi, menyembelih atas nama berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan setan, maka jauhilah supaya kalian beruntung. Nah ini sudah final. Ini dalil pelarangan mutlak dan kita pegang sekarang. Nggak bisa kita pakai argumen dulu masih boleh perasaan anggur, atau yang penting kan saya nggak sholat, tetap nggak boleh sekarang. Emang nggak sholat. Tapi unik loh Pak, saya baca, oh ini direkam ya, saya samarkan Mas Aid ya. Ada iklan konten medsos salah satu penyedia minuman keras yang sangat besar di Jogja ini. Ya. Itu yang menyatakan bahwasanya selama bulan suci Ramadan kami buka jam sekian sampai sekian. Ada jam bukanya, menghormati ya. Meskipun kadang saya tuh ini kalau ngomong-ngomong masalah jam buka kayak gitu saya tuh iri sama dengan dokter. Dokter itu tulisannya kan dokter buka jam 10. Nah, saya tuh bukanya jam 18 ya. Oh praktek ya. Oh bener. Nah, lalu selanjutnya yang tradisi Arab yang tidak diperkenankan di masa sekarang adalah asobiah. Ya, asobiah itu kan politik berdasarkan kedekatan atau kekerabatan, biasanya kedekatan darah. Ini orang Arab dulu kayak gitu. Jadi kepemimpinan itu berdasarkan kesamaan darah, kedekatan family. Hanya bersedia berinteraksi, bermuamalah kalau ada kedekatan saudara. Jadi mau bisnis, mau apa, jual beli ya hanya dengan circle mereka. Ya. Islam datang dengan menghilangkan asobiah. Makanya Rasulullah SAW ini mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin ketika hijrah gitu loh. Jadi kalau misalkan ada orang yang sekarang saya hanya mau nikah sama orang sedaerah misalkan, berarti orang ini asobiah. Saya hanya mau nikah dengan orang Sleman gitu loh. Contohlah Mas Habib ini loh. Beliau meskipun capo atau komandan BCS, tapi mau nikah dengan seorang Braja Musti. Nah, ini kan berarti Mas Habib itu melawan asobiah gitu loh. Ini kalau ini the real Mataram is love itu ya Mas Habib ini kan. Jauh dari kejahiliahan ini. Ini kalau ada orang saya mau nikah sama orang Sleman, nah ini asobiah ini, masih jahiliyah ini. Nah gitu. Kan the real Mataram is love ya.
Kan dulu masih berantem Mas ya. Hijau sama biru berantem ya. Sekarang ada lagi yang berantem hijau sama biru utara, biru barat ya. Ini musuhan sekarang ini. Tapi malah berdamai sama oren. PKS. Shopee Food. Diedit lagi Mas. Nah, kalau tadi kita bahas masalah tradisi yang tidak diperbolehkan, sekarang apa tradisi yang dilanjutkan oleh Islam? Nah, tadi kita mulai 15-an menit atau 20 menit ya, berarti agak molor juga ya. Ya. Sebelum duhur. Ya, kalau tadi apa yang dilarang, sekarang adalah apa yang dilanjutkan oleh Islam. Orang Arab itu punya kebiasaan setiap tahunnya mengadakan namanya adalah Festival Sastra di Ka'bah yang diberi nama UKAS. Festival Sastra UKAS. Tadi malam saya habis ngisi dari Melati itu lewat Banteng itu ada Bazar UKAS. Wah, ini berarti kan meniru apa yang dulu di masa Arab Jahiliyah itu ada. Tapi itu nggak salah. Karena ini bagian dari syair gitu kan, sastra. Bazar terbesar Arab yang dipusatkan di Mekah. Inilah yang membuat Abraha itu marah sama orang Mekah itu kan ini kan. Karena iri kenapa yang dijadikan pusat ekonomi oleh orang Arab itu adalah Mekah. Kenapa bukan daerah dia, Yaman. Akhirnya dia kan nyerang pakai tentara gajah itu. Aman. Ini saya mau ngomong gajah ini karena direkam nggak jadi. Ada yang nah. Ini adalah pembacaan karya sastra dan bahkan Rasulullah SAW itu mempersilahkan adanya adu tanding sastra sebelum perang dimulai. Jadi sebelum ada perang, biasanya kalau perang itu kan nggak hanya kesatria masing-masing yang adu duel satu lawan satu, tapi juga adu sastra, adu syair. Kalau sekarang kita kan adu pantun. Palang pintu. Biasanya Pak Yandi itu pintar pantun tanpa minta bantuan ChatGPT. Nah, bahasa indah Al-Quran ini adalah bentuk kristalisasi kesusastraan Arab. Jadi bangsa Arab yang sedemikian rupa mengagungkan sastra, maka oleh Islam, oleh Allah ini diakomodir dengan bahasa Al-Quran yang begitu indah. Maka nggak ada bahasa yang bisa mengalahkan indahnya bahasa Arab, khususnya bahasa Al-Quran. Dan bahasa Al-Quran kita itu adalah bahasa Arab Quraisy, bukan bahasa Arab lain, bukan bahasa Arabnya Koptik, Mesir, atau bahasa Arabnya Suriah, bukan, tapi bahasa Arabnya Quraisy. Nah itu indah, nggak bisa ditandingi. Meskipun banyak orang mengatakan sastra Perancis, bahasa Perancis itu bahasa yang paling romantis, tapi menurut saya tetap bahasa Arab yang romantis itu. Nggak ada yang seindah bahasa Al-Quran. Bahkan Musailamah Al-Kadzab itu mau mencontoh atau menduplikasi, membuat ayat palsu, dia kan nggak bisa. Kalau kita kan di Al-Fil kan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan seterusnya itu, dia juga bikin surat Al-Fil. Al-Fil, gajah. Ma huwal fil, apa itu gajah? Al-Fil alladzi jismuhu kabir. Gajah adalah hewan yang badannya besar. Ini fabel atau ayat? Gagal dia membuat ayat kan? Gajah. Ini beneran kalau saya nggak direkam saya akan bahas gajah ini. Gatel, saya nggak ngomong politik itu gatel ya. Lalu dalam hal perdagangan ini juga kebiasaan orang Arab jahiliyah, tapi di Islam itu nggak dilarang, malah diakomodir, dilanjutkan. Apalagi penduduk Mekah ini mayoritas kan profesinya pedagang. Ya. Kalau orang Madinah itu petani, kebun gitu. Dan mereka itu biasanya berdagangnya kemana? Ke Syam maupun ke Yaman. Dan gak main-main. Yang memvalidasi kebiasaan orang Arab berdagang, orang jahiliyah
berdagang itu adalah Allah Subhanahu wa taala langsung, yaitu dengan adanya Al-Quraisy. Jadi kan dibenarkan loh, nggak salah. Jadi Islam itu nggak serta-merta benci tradisi sebelumnya, itu nggak, ada yang dibenarkan. Tradisi sastra, tradisi dagang itu dibenarkan. Ila fihim rihlatash syita'i was shaif, yang bepergian di musim dingin dan panas. Musim dingin orang Arab akan menuju ke Yaman karena Yaman itu panas, mereka nyari yang anget-anget. Ketika musim panas mereka akan ke Syam karena Syam itu dingin, nyari yang lebih sejuk lagi. Karena Syam itu kan kalau sekarang Suriah, Yordan, Palestina, terus mana lagi ya? Wah itu jangan kita sebut itu ya. Ya. Kalau Yaman ya Yaman gitu. Syam kenapa wilayah itu Palestina, Suriah, Yordan, Lebanon itu kita sebut sebagai Syam karena dari Mekah itu posisinya kan di kiri. Di kirinya Mekah. Kiri dalam bahasa Arab Syamil. Maka disebut Syam. Shimal. Syamnya ini tanpa S ya, tanpa sin di belakang. Kalau pakai sin di belakang itu artinya beda lagi, matahari. Ya, Syams ini, Syam di sini bukan Syams, bukan matahari, tapi Syam ini maksudnya adalah kiri, karena ada di kirinya Mekah. Beda dengan Yaman, Yaman ini ada di kanannya Mekah, maka disebut Yaman karena bahasa Arabnya kanan itu Yamin. Gitu. Oh ya. Nah, di Al-Quraisy ini ila fihim rihlatash syita'i wal shaif, bepergian di musim dingin dan panas. Kita kadang kalau ada dua hal itu kan kadang jumbo ya. Mana yang musim dingin, mana musim panas. Syita itu panas atau dingin, shaif ini dingin atau panas. Kadang kita bingung. Biar nggak bingung, ada caranya. Yang namanya dingin itu kan identik dengan yang namanya air. Air identik dengan yang namanya tetesan. Tetesan identik dengan yang namanya titik. Nah, di antara syita dan shaif yang paling banyak titiknya adalah syita. Syita itu kan titiknya shin 3 titik, tak 2 titik. Ya. Shaif ya 2 titik, fa 1 titik, syita 5 titik, shaif 3 titik. 5 sama 3 banyak 5, berarti yang musim dingin adalah syita. Itu cocokologi. Ya. Itu jangan diterapkan di bahasa Arab yang lain. Nggak berlaku itu. Nah ini kebetulan saya minta tolong adik laki-laki saya, Gemini, untuk gambar. Yang jelas bukan gambaran saya. Dan ini adalah tradisi Arab jahiliyah yang dilanjutkan oleh Islam, yaitu dengan adanya formasi perang. Ya. Formasi perang yang digunakan oleh Rasulullah SAW itu menggunakan formasi perang yang biasa digunakan oleh orang Arab jahiliyah. Dan gak dilarang, gak disalahkan. Bahkan perang Khandaq itu juga menggunakan tradisi strategi formasinya orang Persia, padahal orang Persia itu Majusi. Jadi tidak serta-merta yang beda agama, yang kebiasaannya beda kita tolak mentah-mentah, enggak. Nabi aja perang pakai metode strateginya orang Persia, dan ketika perang Badar, perang Hunain dan sebagainya, Uhud itu pakai formasi ini, formasi yang paling depan ini Muqaddam, yang biasa pegang bendera itu kan, tombak, panah itu kan. Sayap kiri ya, ini namanya Maisaroh ya, kan ada Bu Maisari itu kan berarti Bu sayap kiri itu kan. Utami. Sayap kiri. Ada sayap kanan itu Maimanah ya. Bu Maisar. Ada inti pasukan itu Qalb ya. Ada perbekalan ini Pak Sigit. Perbekalan P3K, bengkel senjata itu di paling belakang namanya Sakoya. Itu dipakai oleh Nabi. Nah itu artinya kan tradisi tidak dihilangkan.
Nah, kalau kita di Indonesia, ini singkat aja ya, tinggal beberapa menit. Akulturasi Islam dan lokal ini bisa kita jumpai dalam beberapa hal. Pertama, ini tidak membatasi ya, banyak sekali sebetulnya. Nama orang kan banyak yang terakulturasi dari bahasa Arab. Dari apa itu? Oh, rahmatillah. Itu kombinasi ya itu ya. Ya, sama seperti kata Ustaz Cecep ini kan. Nama saya sendiri itu kan Islam Nusantara nama saya itu kan. Nah, kata pertama dan kedua itu bahasa Arab, kata ketiga Sansekerta. Ya. Subhi Mahmasoni itu kan nama hakim di Lebanon ya, pakar hukum Islam dari Lebanon. Judge Boy ya. Lalu kemudian Harimurti itu kan nama lain Dosonomo dari Krishna. Anaknya SBY. Ya, senama tapi beda nasib saya mas. Direkam nih. Yang mancing Mas Anton ya. Antonius. Ya. Jadi sama Krishna itu kan juga hakim ya, hakim versi Jawa itu kan ya. Apa namanya? Kalau tadi kan hakim versi Arab. Jadi akulturasi juga itu nama saya itu. Bahkan nama anak saya itu akulturasi juga. Nah, saya yang pertama itu saya kasih nama Raisul Amin Bimasena Al-Idrisi. Ya. Ya. Ayat kata pertama dan ketiga itu bahasa Arab, yang tengah itu Sansekerta kan. Nah, ini kan saya tidak anti Jawa, tapi juga tidak anti Arab. Nah, itu kan. Kita kadang kan jangan Arab-Araban. Nah, Arab-Araban. Mas Said ini Wahabi ini kan. Muhammad Ali Said Wahabi ini. Aduh. Itu Mas Habib ini Muhammad Habibur Rahmat. Nah, pakai D ya. Pakai D. Ini akulturasi juga itu kan. Ya. Ya saya emang nama saya itu Subhi karena lahir saya Maghrib itu ya. Nah, itu nama orang. Terus kemudian makanan minuman. Kan banyak makanan minuman kita yang terakulturasi dari Arab juga. Kita kan dulu kita masih kecil kan makan kurma itu sesuatu yang mewah kan kita. Harus dapat dari orang yang baru pulang haji. Umroh aja tidak sebanyak sekarang orang umroh itu. Sekarang wah jangankan pas Idul Fitri, kita buka puasa aja kurma dah turah-turah gitu. Di Boulevard aja kita nanam kurma itu. Nggak tahu itu keluar nggak itu anunya, tumbuh kan. Pakaian juga kayak gitu. Pakaian juga banyak yang terakulturasi dari Islam, baik yang dari Arab sendiri ataupun juga dari India ataupun juga dari Tiongkok gitu kan. Sebenarnya mohon maaf yang namanya jubah itu kan khasnya orang India ya. Orang-orang Afghanistan gitu loh. Bukan Arab sebetulnya. Arab nggak kayak gitu. Ya cuma di kita kan kemudian itu dianggap sebagai bajunya orang Arab kan. Kalau ada orang pakai gitu sih kita langsung cium tangan itu kan. Nggak peduli dia bisa ngaji apa enggak itu. Nah itu. Pakaian juga kayak gitu. Pakaian kita itu kan banyak yang menyebut baju koko ya. Jangan dikira baju koko itu dari Arab, namanya aja koko kan. Itu kan biasa dipakai oleh Bruce Lee, Jet Li ketika apa? Baju takwa. Pakai baju itu langsung masuk surga itu. Lalu kemudian bangunan arsitektur itu juga banyak yang terakulturasi Islam. Kegiatan sosial, ya, wayang, ya. Jangan sekali-kali membenci wayang ya. Kan ada orang itu yang jangan nonton wayang, Hinduisasi. Tanpa adanya pertunjukan wayang, belum tentu kita semua menjadi orang Islam. Kalau kita masuk Islamnya melalui jalur
Arab ya oke lah. Tapi kita kan masuk Islamnya melalui jalur pedalaman yang itu dibawa oleh mayoritas ya para wali itu, wali murid, wali siswa. Yang 3 hari yang lalu foto saya diedit sama Mas Teguh jadi wali Songo ya itu. Atau jadi Jadi kita nggak bisa membenci wayang gitu aja ya. Apalagi singkat saja yang namanya senjatanya Puntadewa ya atau Yudhistira itu kan Jamus Kalimosodo. Kalimosodo itu dari kata kalimat syahadat. Punokawan itu nggak ada di wayang versi India. Kalau kita membenci wayang versi India oke lah. Tapi kalau wayang versi Jawa ini jangan dibenci itu loh. Apalagi wayang kulit. Wayang kulit itu hanya ada di Indonesia. Itu wayang versi Jawa. Wayang versi Jawa itu kental nuansa Islamnya. Sunan Kalijogo, Sunan Bonang ini kan menyebarkan melalui itu. Ya, akulturasinya. Punokawan itu nggak ada di versi Hindu nggak ada. Dan Punokawan itu full nuansa Islamnya ada gitu loh. Belum lagi yang lain, misalkan sekaten ya. Sekaten itu kita nggak bisa benci sekaten juga. Sekaten itu upaya kerajaan Mataram Islam di masa-masa awal untuk menyebarkan Islam. Karena sekaten aja sebenarnya kan dari kata syahadatain. Karena orang Jawa nggak bisa ngomong syahadatan sekaten gitu. Begitu juga dengan ini apa grebek ya, grebek mulut, grebek suro, grebek besar itu kan. Grebek kos-kosan beda lagi Mas Habib ya. Kan Mas Habib punya kos-kosan itu maksudnya itu. Oh Mas Habib yang digrebek. Nah ini wujud nyata akulturasi nggih. Ini cuma satu contoh aja ketika kita ke Kota Gede, Masjid Mataram Kota Gede, dekat Mas Anton. Nah, ini Mas Anton juru kuncinya. Ini puncaknya ini kita sebut dengan namanya adalah Antefik. Ini ada di arsitektur candi Hindu. Kemuncak ini namanya adalah Ratna. Ini adalah khas candi Hindu. Jadi kita kalau mau membedakan candi itu Hindu atau Buddha, kalau puncaknya kayak gini, ini Hindu. Tapi kalau puncaknya stupa itu Buddha. Nah, tapi ini justru ada di pusat kekuasaan kerajaan Mataram Islam. Ketika itu berpusat di Kota Gede. Mohon maaf sekali lagi, kerajaan Mataram kita itu Islam ya, kerajaan Mataram Islam. Karena banyak yang mau membelokkan fakta sejarah seolah-olah itu kerajaan bukan Islam. Itu kerajaan Mataram Islam. Mulai dari di Solo, kemudian Solo itu dipecah menjadi Giyanti 1755 itu. Dipecah menjadi Solo dan Jogja. Solo jadi Mangkunegaran dan juga Kasunanan. Lalu kemudian mana itu Jogja dipecah menjadi Kasultanan dan Pakualaman. Itu pun juga berasal dari mana itu Kartosuro, berasal dari Pleret, berasal dari yang paling utama adalah di Kota Gede. Itu semua adalah kerajaan Mataram Islam. Ya meskipun sekarang mau dibelokkan 1755 perjanjian Giyanti ya. Saya memang punya kebiasaan menyebut angka tahun saya baca lengkap ya, 1755, bukan 1755. Kalau 1755 itu sebelum buka puasa. Ya. Kultum ya. Nah ini hukum seputar islamisasi budaya. Kaidah yang berlaku adalah al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadul dalil ala tahrimiha. Dasar dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi sepanjang tradisi atau budaya itu enggak menyalahi akidah, akhlak dan ibadah, ya tidak masalah.
Ini karena sudah waktunya. Islam tidak anti kebudayaan, keduanya justru berjalan berdampingan sepanjang tidak menyalahi keyakinan, semua demi Islam yang mencerahkan. Ya ini berpuisi. Ya. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ataupun juga hal yang kurang pas, karena akhir-akhir ini tuh saya puasa gitu kan. Diulang lagi. Mungkin demikian, terima kasih. Nanti Mas Said mohon maaf kalau banyak kerjaan karena saya tadi banyak offsetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.